Oke, halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas keyboard lagi. Jadi memang beberapa video lalu gue bahas keyboard mulu ya, karena memang keyboardnya itu menarik-menarik. Dan tidak terkecuali keyboard yang akan gue bahas di sini. Karena ini keyboard gue yakin kalian nggak bakalan mau ngelewatin yang satu ini. Gitu ya, dan waktu itu gue sempat bilang bahwa keyboard itu makin kesini harganya itu makin terjangkau dan kualitasnya itu makin bagus-bagus gitu. Jadi keyboard yang akan gue bahas ini yang namanya adalah Neo 65 ini. Mana Neo itu adalah bisa dibilang kayak semacam anakan brand dari QWERTY Keys yang bikin QWERTY 65, 60, 75, 80 dan seterusnya. Jadi kenapa sih Neo ini gue bilang masuk sebagai keyboard yang makin kesini kualitasnya makin bagus tapi harganya tidak mahal? Itu adalah yang pertama secara fitur, dia itu punya fitur wireless, Bluetooth dan juga dongle, bisa kabel juga. Selain itu dia juga punya banyak layout, bahannya aluminium, dan yang paling menarik itu adalah dia ini punya sistem dual mounting, yang dimana dia punya gasket mount dan juga o-ring mount atau gami o-ring mount di dalam satu keyboard. Dan yang paling mengagetkan itulah dari harganya guys, karena harganya itu untuk yang versi paling murahnya itu adalah start dari 1,3 juta dan yang paling tingginya itu ada di 2 juta pas dengan fitur-fitur kayak tadi guys. Dan ya sebelum gue lanjut, jadi untuk cara belinya seperti apa itu kalian bisa dapetin Neo 65 ini dari Mekaland. Seperti biasa kalian bisa mampir ke websitenya Mekaland dan berhubung si pre-order dari si Neo 65 ini udah kelar, itu tuh mereka bakal ngejual ini stoknya yang bakalan dijual kalau nggak salah di akhir September ini atau di Oktober. Jadi gue sangat saranin kalau kalian belum beli keyboard 65% dan kalian ada niatan beli, gue saranin untuk nungguin keyboard yang ini aja karena ini salah satu keyboard yang tidak boleh kalian lewatkan kalau kalian memang kepincut sama keyboard 65% dan punya fitur-fitur kayak tadi. Jadi silakan kalian bisa pantengin ke Instagramnya Mekaland dan belinya nanti bakalan di website mereka. Dan kalau kalian bingung cara belinya gimana, kalian bisa langsung mampir aja ke Discordnya Mekaland, nanti semua linknya akan ada di bawah. Selain itu untuk PCB-nya dia ada 3 opsi. Ada yang pertama itu PCB solder wire, terus ada PCB hot swap wire, dan juga yang terakhir adalah PCB wireless hot swap. Gitu. Dan entah kenapa untuk yang versi PCB hot swap dan juga wireless ini, yaitu pilihan atau opsi layoutnya itu jauh lebih banyak daripada yang wired hot swap gitu. Jadi untuk yang versi PCB wirelessnya itu dia bisa pakai split backspace, 7U spacebar, split shift kiri, dan juga ISO enter. Sementara untuk yang hot swap PCB wired itu tuh cuman bisa pakai split backspace dan juga step caps lock doang. Jadi memang kayaknya si Neo ini memaksa kita untuk langsung aja pilih yang versi wireless PCB karena secara fitur lebih banyak dan layoutnya pun juga sangat menggiurkan karena dia ada banyak banget layoutnya. Gitu. Dan untuk PCB sendiri dia sekarang pakai ketebalan PCB yang 1,6 mili tanpa flex cut sama sekali karena kayaknya mereka belajar dari pengalaman bahwa PCB 1,2 dengan flex cut itu suaranya kemungkinan besar bakalan muted dan jadinya mereka memutuskan untuk balik ke PCB 1,6 biar suaranya lebih keluar dan bisa menghasilkan tapping feel yang lebih konsisten dan lebih enak juga. Nah untuk desainnya sendiri kurang lebih dia ini kayak keyboard 65% biasa, atasnya itu bener-bener kayak ya keyboard 65% biasa aja. Bezelnya juga nggak terlalu tebel, terus juga secara layout itu dia nggak ada knob dan juga dia nggak bukan layout yang meledak atau exploded gitu ya. Dan jujur gue prefer keyboard 65% kayak begini karena jauh lebih clean dan jauh lebih minimalis. Gue lebih suka kayak gini, cuma baik lagi itu preferensi aja. Selain itu dari secara keseluruhan desain case-nya tuh sebenarnya agak sedikit mengingatkan gue dengan desain case-nya QK65. Cuma bedanya si Neo 65 ini jadi bagian side profile-nya itu dia agak sedikit menengkuk ke dalam ya. Karena QK65 itu kan dia kelihatannya tuh di bagian side-nya tuh dia lebih lebih lurus gitu, lebih kotak. Sementara di sini tuh kelihatannya tuh lebih rounded dan lebih kayak natural aja gitu gua ngeliatnya. Dan selain itu untuk di bagian bawahnya itu dia ada engrave atau bisa dibilang ada weight yang di engrave, ada logo orbit gitu, terus di bagian kirinya ada tulisan Neo dan sebelah kanan juga ada engrave-nya lagi. Desain engrave-nya cukup clean, weight-nya gue suka, dan logo orbit ini tuh sebenarnya menggambarkan Neo atau nama desainernya. Tapi sebenarnya secara filosofi itu tuh bukan cuman menggambarkan nama desainernya doang. Jadi itu maksud dari si logo ini itu adalah menggambarkan atau menyimbolkan interconnection dan juga alternation dari produk yang mereka punya inilah bisa dibilang. Dan secara overall
Weight-nya gue suka, dan secara keseluruhan desainnya pun gue suka karena dia minimalis dan nggak banyak gimmick. Selain itu untuk warna sendiri kan sebenarnya ada 9 warna totalnya, cuman tuh terbagi jadi 2 jenis. Yang pertama adalah anodized yang warnanya itu lebih bisa dibilang warnanya lebih general, dan sisanya adalah warna e-coat atau spesifiknya e-coat itu ada warna milky white, dan juga warna yellow gitu. Kenapa terbagi jadi 2 jenis? Karena memang anodized itu tuh nggak semua warna bisa dibikin melalui proses anodizing. Jadi itu harus menggunakan metode lain. Contohnya kayak warna putih sama warna milky white dan juga yellow itu baru possible dengan menggunakan metode e-coating tersebut. Gitu ya. Dan secara bahan kalau anodized kan harusnya udah cukup pahamnya, itu tuh kurang lebih anodized itu kayak di keyboard alu pada umumnya. Dan untuk e-coat sendiri tuh sebenarnya secara bahan dia tuh sama persis kayak si Cube 65 secara finishing dan juga permukaan kalau dipegang-pegangnya. Cuman gue pribadi sebenarnya nggak suka sama permukaan e-coat yang ada di Neo 65 ini gitu, karena memang secara permukaan cat itu dia tuh biar gue gampang gambarinnya itu dia kayak cat-cat yang ada di sekitar rumah kita, kayak cat-cat besi yang ada di lighting gue misalnya di tripod gue atau di stand mic gue gitu ya, atau kayak di cat-cat pagar gitu atau cat-cat pintu yang halus gitu. Nah itu kurang lebih mirip-mirip sebenarnya. Jadi gue pribadi ngerasa kurang gitu cocok aja kalau permukaan seperti itu ada di sebuah keyboard. Makanya gue pribadi kurang suka. Cuma balik lagi itu preferensi. Cuman karena memang ada warna-warna tertentu yang nggak bisa di-achieve sama anodized, jadi mau nggak mau harus pakai e-coat ini. Jadi kalau misalnya kalian memang kepincut banget sama warna putih atau warna milky white-nya, ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Dan untuk yang versi anodized-nya jujur aja gue belum pernah coba karena gue belum megang juga gitu ya. Jadi gue nggak bisa ngasih impresi gimana yang versi anodized-nya. Cuman kalau nggak salah si Evan Fahmi itu sempat nge-review yang versi anodized-nya, jadi kalian bisa mampir ke channelnya dia untuk tahu lebih banyak soal versi warna anodized-nya. Gitu ya. Dan mungkin kalau gue bisa bayangin harusnya versi anodized-nya itu kurang lebih secara kualitas tuh mirip-mirip sama si Choice 65. Jadi kalau misalkan sebagus itu mestinya sih bagus-bagus aja untuk yang versi anodized-nya. Gitu ya deh. Cuman secara overall dari segi build quality gue gak ada problem, alunya solid, keras, berat, external weight-nya juga bagus, dan overall gak ada problem. Yang cuman jadi isu gue cuman di finishing e-coat-nya aja, terutama 3 warna yang tadi. Untuk pilihan plate-nya seperti biasa cukup banyak. Dia mulai dari yang paling lembek ada polikarbonat, POM, FR4, aluminium, dan juga carbon fiber. Cuman kebetulan di sini gue dikirimin yang versi PC sama POM doang gitu ya. Dan untuk solusi akustiknya itu seperti biasa dapat case foam, dapat plate foam, dapat EXPE sheet juga buat kalian yang pengen achieve suara toki-toki. Cuman seperti biasa, baik lagi urusan foam itu opsional, kalian bisa cobain pakai atau enggak, itu terserah kalian. Untuk desain PCB-nya kurang lebih kayak gini. Di bagian tengahnya itu ada branding Neo, dia full warna putih. Dan selain itu dia di bagian pinggir-pinggirnya itu juga ada cutout untuk si gasket dan juga si gummy o-ring yang nanti bakal duduk di case-nya. Jadi semuanya desainnya sudah cukup rapi, nggak ada komplain di sini. Oke lanjut, gue mau bahas soal bagian desain internalnya. Jadi bagian desain internalnya itu bisa dibilang bener-bener simple banget, karena case ini tuh terdiri dari satu piece doang atau unibody. Jadi di bagian top dan juga bottom case-nya itu dia nggak terpisah, bener-bener satu bagian semuanya. Gitu. Dan kenapa didesain seperti ini? Karena ya biar simple juga, biar perakitannya juga nggak ribet. Dan maksudnya untuk keyboard yang harganya start dari 1,3 pasti kan targetnya adalah orang-orang entry level. Jadi memang keyboard ini didesain biar lebih simple dan proses perakitannya tidak memusingkan kalian yang baru-baru. Itu jadi semuanya ini udah dipikirin sama mereka. Dan di bagian internalnya kalian bisa lihat di sini tuh ada beberapa cut atau potongan-potongan untuk si gummy o-ring dan juga si gasketnya itu bisa duduk di situ. Semuanya udah ada dan nanti proses rakitnya gampang bakalan gue jelasin lagi. Nah, untuk mengakali desain yang simple seperti ini dan spacing yang bisa dibilang cukup terbatas, gue sangat apresiasi Neo karena desainnya ini menurut gue pinter. Jadi itu untuk si daughterboard dan juga baterai itu tuh mereka taruhnya itu di bagian bawah dari si internalnya lagi, atau tepatnya di bawah dari weight-nya. Jadi weight-nya itu bisa kalian lepas, dan itu ada 2 baterai yang size-nya itu 2200 mAh atau kalau dijumlahin ya sekitar 4000 mAh, dan di situ ada daughterboard juga. Dan meskipun si daughterboard-nya ini dia posisinya ada di bawah, tapi karena dia pakai kabel ribbon dan ada lobangnya itu tuh jadi tidak membuat sulit untuk proses perakitan atau build dari si Neo 65 ini. Jadi ya mantep lah soal desain ini. Yang jelas untuk proses rakitnya seperti biasa, kita jangan lupa untuk pasang stabilizernya dulu di PCB. Kalau mau pasang PE sheet-nya juga boleh, cuman di build ini gue nggak akan pakai si PE sheet-nya.
Dan selain itu setelah pasang stabilizer, kalian bisa taruh plate, pasang switch, gitu ya, mau pasang platform dulu juga boleh. Terus setelah kalian pasangin switch semuanya, lalu kalian tinggal pasang daughterboardnya dan juga kalian taruh langsung pasang dari atas si PCB dan juga plate-nya ke dalam dan udah kelar. Cuman begitu doang, cara rakitnya bener-bener simple dan gampang banget. Paling yang perlu di note di sini adalah kalau kalian berencana untuk menggunakan mounting gummy o-ringnya, itu gue sangat saranin untuk tidak menggunakan stabilizer screw in. Itu karena di sini gue menggunakan Durock V2 stabilizer yang screw in. Nah, pas gue coba pakai gummy o-ringnya itu bakal mentok sama si stabilizernya, dan ketika dimasukin ke case-nya itu jadinya mentok dan tidak muat sama sekali gitu. Jadi jangan pakai screw in di Neo 65 ini, dan gue sangat menyarankan untuk kalian bisa pakai stabilizer PCB mount yang modelnya kayak Cherry atau kayak TX stabilizer, karena itu dia tidak di screw. Itu dia pakai clip doang, itu lebih bisa masuk ke gummy o-ringnya dan bisa duduk di situ. Dan sayangnya di sini karena gue kehabisan spare stabilizer clip in, jadi gue nggak bisa nyobain gummy o-ringnya, gue cuma bisa cobain gasketnya doang. Dan untuk build di sini gue pakai switch Popu dari 43 Studio, belinya juga bisa dari McAllen. Dan untuk stabilizernya tadi gue udah bilang pakai Durock V2 stabilizer yang udah gue loop pakai Permatex. Dan untuk keycapsnya di sini gue menggunakan IPBT origami yang kebetulan kayaknya mau gue jual juga. Jadi kalau penasaran bisa japri gue ya di Instagram bisa. Nah, secara tapping feel nih, dia punya tapping feel yang soft dan tidak kompres, dan sebenarnya agak sedikit mengingatkan gue dengan QK80 yang gue punya juga, karena secara mounting system gasket mountnya itu mirip-mirip. Jadi PCB juga. Dan secara tapping feel tuh bedanya mungkin kalau di Neo 65 ini dia tuh kerasa tapping feel-nya soft tapi itu lebih firm daripada QK80, karena si QK80 kan dia pakai udah PCB 1,2, ada flex cut-nya lagi. Cuman di Neo ini karena dia PCB-nya 1,6 mili dan tidak ada flex cut, jadi tapping feel-nya itu kerasa soft tapi yang masih ada feel solidnya gitu. Dan jujur gue suka banget sama tapping feel kayak gini karena dia soft tapi nggak yang soft berlebihan banget, dan ya overall tapping feel enak, gue suka. Paling yang perlu di note itu adalah kalau kalian berencana untuk pakai si gasket mount-nya, karena si gasket mount-nya itu mounting point-nya ada di PCB. Sementara kalau kalian pengen tapping feel yang lebih solid atau lebih stiff, dan kalian pengen pakai plate alu atau carbon fiber misalnya, itu harusnya dampaknya itu tidak signifikan harusnya. Karena gue sempat alamin juga di QK80, itu kan dia secara gasket mounting itu mirip banget sama si Neo 65, dan gue udah coba nggak pakai konfigurasi pomplate dan juga pindah ke alu, itu tuh secara tapping feel tidak merubah bahkan dari segi stiffness-nya. Jadi bisa bilang mirip-mirip, yang beda cuman dari suaranya doang. Itu mungkin kalau kalian pengen lebih berasa beda material plate, beda stiffness dan juga softness-nya, itu kalian mungkin bisa pakai si gummy o-ringnya, karena di situ harusnya lebih berasa lagi. Karena kan kalau misalkan di gummy o-ring itu yang kena dudukan atau yang duduk di situ adalah si plate-nya, jadi mestinya tuh bakal lebih berasa. Dan itu juga yang gue alamin di Bakeneko dan juga Shiori, karena di Bakeneko tuh gue sempet coba pakai pomplate dan gue pindah ke FR4 sama alu, itu benar-benar berasa banget dari segi softness dan juga stiffness-nya. Jadi ya paling note itu aja sih untuk kedepannya kalau kalian pengen coba-coba konfigurasi di Neo 65 ini. Untuk suaranya sendiri, minimal di gasket mount-nya ini dia tuh benar-benar suaranya nggak ada hollow sama sekali. Jadi gue cukup kaget karena meskipun dengan desain case yang satu piece kayak gini, dia suaranya nggak hollow sama sekali. Karena waktu kemarin kayak di Tofu, kayak di Bakeneko itu dia kalau misalnya nggak ada foam itu suaranya bubar, hollow. Tapi di sini nggak sama sekali. Jadi gue patut appreciate gitu. Dan secara suara, karakter suara, karena di sini gue pakai Popu switch dengan IPBT origami, di sini suaranya tuh cenderung high pitch. Jadi gue di sini suka sama suaranya, nggak ada komplain. Dan kalau kalian pengen karakter suara yang lebih deep atau lebih talky, itu kalian bisa pakai semua foamnya aja di sini. Dan buat suaranya kayak gimana, silakan kalian dengerin sendiri.
Oke, yang terakhir untuk kesimpulannya, secara overall buat segala hal yang dapetin di Neo 65 ini, gue bisa bilang bahwa ini harganya beneran bagus banget. Karena gue jujur belum pernah ngelihat ada keyboard aluminium, bisa wired, bisa wireless, 2,4 sama Bluetooth, dual mounting system, gasket mount sama O-ring. Gue belum pernah ngelihat keyboard di bawah 2 juta yang punya semua fitur kayak gini dan secara desain proper banget secara fungsional. Nggak ada yang aneh-aneh kayak rubber fit harus dicopot dulu baru di screw. Nggak ada kayak gitu. Ini bener-bener semuanya dipikirin dan jadi keyboard yang secara keseluruhan oke lah menurut gue. Dan ya baik lagi, secara opsi kustomisasi warna banyak banget, weightnya pilihannya ada banyak banget. Apakah ini perusak pasar? Menurut gue iya perusak pasar. Karena harganya tadi 1,3 sampai 2 juta dan mungkin sweet spotnya kalau kalian pilih yang PCB wireless itu jadinya sekitar 1,6 atau 1,8. Apakah ini Qido V65 killer? Karena secara harga menurut gue masih bergesekan. Definitely yes, Neo 65 gue bisa bilang ini killernya beneran gitu ya, karena wireless juga. Bahkan wirelessnya dongle juga gitu. Dan dia secara mounting system bisa 2 mounting system, O-ring sama gasket yang bisa menghasilkan tapping feel yang berbeda. Bahkan secara akustik pun no foam no problem, dia bisa menghasilkan suara yang bagus tanpa foam sama sekali. Dan ya gue rasa buat sekarang ini di bulan September tanggal 8 gue syuting ini, setidaknya kalau kalian cari keyboard 65% wireless, alu, dan fiturnya banyak, desainnya cakep, proper, secara fungsional bagus, Neo 65 ini definitely rekomendasi dari gue. Gitu ya. Paling yang gue nggak suka itu cuma satu, cuman dari segi finishing atau permukaan ikut warna milky white ini. Dan kan ada 3 ikut, ada milky white, white sama yellow, dan gue rasa harusnya sama-sama aja. Cuman ya baik lagi, ini sebenarnya balik lagi ke preferensi gue nggak gitu suka sama permukaannya. Dan kalau misalkan kalian, kalau misalkan ekspektasi gue anodasnya itu seperti kayak Choice 65, gue mungkin lebih rekomendasiin versi yang warna anodase. Cuman kalau kalian memang kepincut banget sama warna putih atau milky white-nya, ya nggak apa-apa juga sebenarnya, karena kan itu baik lagi selera. Dan ya, gue rasa itu yang bisa gue bahas soal Neo 65 dari Neo QWERTY Keys gitu ya. Dan ya, itu aja seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Instagram, di Facebook, di TikTok, terus jangan lupa kami juga di Discord, semua linknya di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe, gue Luis dari Krengita ID. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ikut Meetup IMKG 2023, linknya di bawah juga kalau kalian mau ikut. Bye-bye.